RMJT 2020. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Urincan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Mike Sahetapi STH, Gembala Sidang GKO Cikunir Indah. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 11.00 sampai 14.30 di gereja. Aksi menu Sekolah Minggu, pengambilan pesanan dapat dilakukan pada Minggu 27 November 2022 setelah ibadah pukul 9.00. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan pemuda dilaksanakan 27 November pukul 17.00 di ruang ibadah GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan Kamis 1 Desember 2022 pukul 16.00 di GPIB Shalom Depok. Latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 29 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Jalan-jalan pagi lansia akan dilaksanakan Selasa 6 Desember 2022 pukul 7 pagi di Lapangan Jalan Jawa Depok Utara. Ibadah penutupan tahun pelayanan akan dilaksanakan pada Rabu 30 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada Minggu 4 Desember 2022 pada ibadah pukul 6 dan 9 di GKO Depok 1. RMJT 2023 akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier Boss Cube Street 2 Battery Powered Stereo. Aksi peduli gempa Cianjur. Gereja menerima bantuan berupa uang, pakaian layak pakai, bahan makanan pokok untuk disalurkan kepada korban gempa di Cianjur. Selamat bertugas dan melayani. Bapak Dionysius Tameon sebagai tenaga keamanan gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 27 November hingga 3 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Urincan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi STH, Gembala Sidang GKO Cikunir Indah. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 11.00 sampai 14.30 di gereja. Aksi menu Sekolah Minggu, pengambilan pesanan dapat dilakukan pada Minggu 27 November 2022 setelah ibadah pukul 9.00. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan pemuda dilaksanakan 27 November pukul 17.00 di ruang ibadah GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi Wanita PGIS akan dilaksanakan Kamis 1 Desember 2022 pukul 16.00 di GPIB Shalom Depok. Latihan paduan suara Pelpri dilaksanakan Selasa 29 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Jalan-jalan pagi lansia akan dilaksanakan Selasa 6 Desember 2022 pukul 7 pagi di lapangan Jalan Jawa Depok Utara. Ibadah penutupan tahun pelayanan akan dilaksanakan pada Rabu 30 November 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada Minggu 4 Desember 2022 pada ibadah pukul 6 dan 9 di GKO Depok 1. RMJT 2023 akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier Boss Cube Street 2 Battery Powered Stereo. Aksi peduli gempa Cianjur. Gereja menerima bantuan berupa uang, pakaian layak pakai, bahan makanan pokok untuk disalurkan kepada korban gempa di Cianjur. Selamat bertugas dan melayani. Bapak Dionysius Tameon sebagai tenaga keamanan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 27 November hingga 3 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi kegiatan sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Urincan Siahaan STH, Gembala Sidang GKO Narogong. Pada ibadah umum Minggu Advent 1, Minggu 27 November 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Sahetapi STH, Gembala Sidang GKO Cikunir Indah. Ibadah sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Latihan Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 11.00 sampai 14.30 di gereja. Aksi menu Sekolah Minggu, pengambilan pesanan dapat dilakukan pada Minggu 27 November 2022 setelah ibadah pukul 9.00. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 27 November 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun pelayanan pemuda dilaksanakan 27 November pukul 17.00 di ruang ibadah GKO Depok 1. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, selama ibadah berlangsung mohon HP dimatikan atau di silent. Yang kedua, untuk anak-anak diharapkan tetap tenang selama beribadah berlangsung. Yang ketiga, mari kita tetap menjaga kebersihan di dalam gereja. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, saat di mana kita menghayati penantian akan kedatangan Mesias. Saat lilin dinyalakan, marilah kita berseru, sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Firman Tuhan sebagai pengantar ibadah Minggu Advent pertama, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kamu
di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mikha pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu, mari kita berdiri mendendangkan mada pujian kepada Dia pembebas kita. Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu Advent yang pertama ini berlangsung dan terjadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama pimpinan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing terambil dari Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat semakin dekat. Ada pengharapan dalam kepastian iman bahwa kehadirannya akan membawa rasa damai dan ketenangan batin bagi yang percaya. Dalam keteduhan hati, marilah kita hayati kebaikan dan kasih Allah Bapa kita. Karena betapa sering kita menjauh dari hadirat Allah dan tidak mempedulikan seruannya yang memanggil kita untuk kembali. Mari kita berdoa dan menyadari ketidaksetiaan kita kepada Tuhan sebagai hamba-Nya. Marilah selaku gereja kita mengaku, ya Tuhan, kami sadar bahwa perbuatan kami sering melukai hati-Mu. Pengampunan yang Kau beri sering kami sia-siakan. Pertobatan menjadi tidak bermakna karena kami tidak berani mengubah total arah hidup kami ke arah-Mu. Kami mengaku bahwa perilaku kami di tengah sesama belum sepenuhnya mencerminkan Engkau. Kami membiarkan sentimen ras, suku dan agama serta perbedaan lainnya menghalangi kami untuk mengasihi sesama. Kami bahkan kadang saling menyakiti dan menyingkirkan demi kepentingan diri. Karena kami bukanlah pemenahan diri, melainkan untuk menghakimi orang lain. Sadar atau tidak, kadang kami menjadi penutup jalan bagi orang untuk datang mengenal-Mu. Tuhan, sudilah Engkau mengampuni kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami, bimbinglah kami ke dalam pertobatan sejati. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Membaru hidup
Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang kelima, demikianlah berita pengampunan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang sungguh-sungguh menyesal dan mau mengaku kepada Allah dan mau bertobat dari semua dosanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya Roh Kristus sumber damai sejahtera menguatkan saudara sekalian untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari trio Ragil. Diberikan kesempatan. Sungguh besar setiamu,
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Terima kasih atas pujian yang diberikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Marilah kita mengaku iman percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Pelpri.
Terima kasih kepada Komisi Pri yang telah memberikan kesaksian pujian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Jadi kaum bapak yang puji Tuhan. Terus kaum ibu? Ada waktunya. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar Tuhan berbicara hari ini, sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 125 bait 1 dan 2. Minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Ya Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, lihatlah umat-Mu yang mendambakan Tuhan berbicara pagi hari ini, sehingga tatkala kami memasuki minggu-minggu Adventus, dalam masa-masa penantian kami menanti Tuhan datang yang kedua kali, maka kami mau mempersiapkan kedatangan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini membawa perubahan hidup bagi kami, mengoreksi, mempersiapkan hati kami, sehingga hidup kami betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga tatkala Tuhan datang, maka kami dijemput bersama-sama di angkasa. Oleh karena itu ya Kristus datang dan berbicaralah bagi umat-Mu, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni surat Paulus kepada jemaat di Roma, Kitab Roma pasalnya yang ke-13. Surat Roma pasal 13 kita akan baca dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Dan kita akan baca secara responsoria. Saya akan baca ayat yang bernomor genap, ayat 8. Kemudian Bapak Ibu baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kita bergantian. Roma 13 ayat 8 sampai 14, demikian firman Allah. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain yang juga sudah tersimpul dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena yang kamu mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sekarang
cahaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora atau kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Sama-sama ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, dan saya. Dan hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu-minggu Adventus selama 4 minggu ke depan. Minggu Adventus adalah minggu-minggu penantian, masa-masa penantian di mana umat mempersiapkan dirinya untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, yang selalu kita rayakan dalam puncaknya perayaan Natal Yesus Kristus. Dan hari ini lilin ini dinyalakan sebagai lambang pengharapan. Selama terang itu masih menyala, selama lilin itu masih bercahaya, maka terang itu mampu menghalau kegelapan dalam hidup kita. Mungkin waktu-waktu kemarin kita hidup dalam kegelapan, dalam kekalutan kita diliputi oleh dosa, duka cita, kegagalan, kejatuhan dan sebagainya. Tapi lilin ini menyala sebagai tanda bahwa selama ada cahaya, ada pengharapan di sana untuk menuju kepada kemuliaan Kristus. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah sukacita dalam pertobatan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, minggu Adventus pertama, lilin pertama dinyalakan, itu melambangkan lilin pertobatan. Karena selama 4 minggu ke depan umat mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Kristus. Itulah sebabnya salah satu cara persiapan kita, mempersiapkan diri dalam penantian kita adalah bagaimana kita hidup dalam pertobatan. Sehingga tema hari ini bicara tentang sukacita dalam pertobatan. Kalau mungkin minggu kemarin, bulan-bulan yang kemarin yang kita jalani tanpa sukacita, hidup dalam kemarahan, dalam kekecewaan, dalam sakit hati, dalam duka cita, kita perlu mengevaluasi dan bertanya buat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita tidak hidup dalam pertobatan. Kenapa demikian? Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat, dosa itulah yang menjadi penghalang yang memisahkan kita daripada Allah. Dosa mencuri sukacita kita. Dosa mencuri damai sejahtera kita. Dosa mencuri kebahagiaan kita. Itulah sebabnya seringkali kita tidak hidup mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, karena ada dosa di dalamnya. Itulah sebabnya kita perlu bereskan dosa kita. Kita harus menghadirkan hidup dalam pertobatan supaya kita mengalami sukacita. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada sukacita tanpa pertobatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami sukacita dalam hidupmu, mau mengalami damai sejahtera, kebahagiaan dalam rumah tanggamu, maka hiduplah dalam pertobatan. Amin. Iya. Ingat, kita bilang yang menjadi pemisah antara kita dan Allah itu adalah dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita sedang menjadi musuh Allah. Dan tidak kita tahu Bapak Ibu, ketika kita menjadi musuh Allah, hidup kita seperti apa? Hidup kita kacau, rumah tangga kita berantakan, perekonomian kita hancur, pekerjaan kita kacau balau. Kenapa? Karena kita hidup dalam dosa. Itulah sebabnya dalam minggu Adventus yang pertama ini, kita perlu mengevaluasi, mengintrospeksi, mempersiapkan diri kita dalam masa-masa pertobatan, supaya ketika kita pulang dari tempat ini, pulang dengan sukacita. Amin. Kita pulang dari tempat ini lalu kita mengalami damai sejahtera, kebahagiaan.
Tidak ada lagi akar pahit di antara kita. Tidak ada lagi kekecewaan dan kemarahan dalam hatimu, karena hari ini hidupmu beres dengan Allah. Itulah sebabnya Paulus menasihati kita hari ini melalui kitab Roma pasal 13 yang kita baca dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya mau bagi bagian ini dalam beberapa bagian penting. Yang pertama adalah hidup dalam pertobatan adalah hidup dalam kasih. Sekali lagi saya mau katakan, bertobat berarti hidup dalam kasih. Ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak bisa katakan, ya Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam pertobatan tapi saya tidak hidup dalam kasih. Tidak mungkin. Orang yang hidup dalam pertobatan dia harus hidup dalam kasih. Dia harus menunjukkan pertobatan, hasil pertobatan, nilai-nilai pertobatan itu harus dinyatakan dalam perbuatan kasihnya. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, dari buahnya kamu dapat mengenal pohonnya. Dari perbuatan kasihlah orang dapat mengenal apakah betul-betul kita hidup dalam pertobatan atau hidup dalam dosa. Dan bicara soal kasih, bukan bicara kasih itu bukan sekedar perasaan, oh iya saya mengasihi dia, tidak. Kalau kita bicara kasih itu sangat panjang sekali. 1 Korintus 13 dia menjabarkan kasih cukup bagus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak sombong, kasih itu mengampuni, bukan simpan kepahitan, kasih itu menerima orang lain, kasih itu berbagi, kasih itu memberi, kasih itu peduli dengan sesama. Itulah sebabnya Yesus berkata, seluruh hukum Taurat tergantung dalam satu hukumnya, itu kasih. Pertanyaannya adalah, apakah betul kita semua sudah hidup dalam kasih? Apakah kita sudah mampu menerima suami yang pernah mengecewakan kita? Apakah kita bisa mengampuni istri yang pernah mengkhianati kita? Apakah kita bisa menerima orang yang pernah menggosip dan mencemoohkan kita? Apakah kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah membuat kita akar pahit? Minggu-minggu Adventus inilah kita mempersiapkan diri kita. Memang tidak mudah kita bisa bicara soal kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita bicara soal pertobatan harus bicara soal kasih. Karena buah dari pertobatan adalah tindakan kasih kita. Jadi bagaimana kita bisa mengukur hidup kita hari ini? Apakah saya sudah hidup dalam kasih apa tidak? Ataukah saya hidup untuk diri kita saya sendiri aja? Saya tutup mata dari penderitaan orang lain. Saya tinggal dalam ego saya. Tinggal dalam akar pahit saya. Rasa iri saya, benci saya, amarah saya. Tidak mau menerima, tidak mau merendahkan diri. Tidak mau mengaku satu dengan yang lain. Kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, waktu Yesus berkata, waktu aku datang ke bumi, adakah aku temui iman di antara kamu? Bapak Ibu, bukti iman itu kasih. Seandainya kalau Tuhan datang hari ini, apakah Tuhan menemukan kasih itu dalam hidup kita? Bapak Ibu ingat ketika kita pasang pohon Natal yang tinggi hampir ketemu loteng di atas. Ini bukti bahwa kasih Kristus bagi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana hidup kita dalam dosa kita, namun kasih Allah yang besar, dia rela turun ke dalam dunia dalam hinaannya, dia tanggung segala penderitaan, dia pikul salib mati sampai di atas kayu salib, dia masih berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah bukti kasih Allah. Lalu apa bukti kita, kasih kita? Sudahkah kita mengampuni sesama kita? Sudahkah kita mampu berbagi hidup dengan sesama kita? Paulus bilang kasih itu sabar.
Ibu-ibu sabar dengan anaknya di rumah. Amin. Haleluya. Kasih itu murah hati, bukan pelit-pelit, perhitungan-perhitungan. Kasih itu tidak sombong, orangnya rendah hati, bukan merasa diri paling hebat. Sehingga kalau kita bicara soal kasih, maka kita harus jujur Bapak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Paulus bilang, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Tetapi kasihilah sesama manusia. Bukan berarti kita nggak boleh berhutang, dalam keadaan mendesak boleh. Ayat ini mau bicara bahwa sebagaimana kamu berhutang kepada seseorang dan kamu wajib membayar hutangmu, maka kamu juga berhutang kasih. Selama kamu belum melakukan kasih kepada sesamamu, kamu berhutang kasih itu dan kamu wajib melaksanakan kasih itu kepada sesamamu. Amin. Jadi kita semua punya hutang satu, kasih. Jadi kalau hutang harus dibayar. Jadi kalau tidak bayar, hutang. Itu berarti harus bayar. Bagaimana cara membayar hutang kita? Berbuatlah kasih. Selama kita tidak melakukan kasih Bapak Ibu Saudara, kita berhutang kepada Allah. Dan Allah tidak pernah berhutang karena Dia memberikan kasihnya bagi Bapak Ibu dan saya. Berarti hari ini kita berhutang. Ada orang bilang, jangan masuk tahun baru dengan hutang. Jadi sebelum akhir tahun berakhir, bayar hutang kita. Artinya lakukanlah kasih dalam hidup kita. Amin. Pulang, lakukanlah kasih kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, dalam komunitas bergereja kita, antar pelayan satu dengan yang lain, antar pelayan dengan umat, di lingkungan kita di mana kita berada, lakukanlah kasih. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka semua kita berhutang kepada Kristus. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, jadi sekali lagi, hidup dalam pertobatan berarti hidup dalam kasih. Yang kedua, ayat 10 berkata begini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, hidup dalam pertobatan berarti tidak berbuat jahat. Jadi kalau kita bicara sukacita dalam pertobatan, hidup dalam pertobatan, maka ukuran pertobatan itu jangan berbuat jahat. Jangan sakiti sesamamu. Dan jangan berbuat jahat itu dijelaskan dalam ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman yang lain semuanya tersimpul di dalam situ. Jadi jangan buat jahat kepada sesamamu. Gak usah gosip-gosip orang. Baru selesai memuji Tuhan, pulang sudah gosip. Tadi rambutnya udah pirang. Kok tadi suaranya fals? Orang dia baru memuji Tuhan kok. Jangan menghakimi orang lain. Jangan melukai orang lain. Seringkali Bapak Ibu kita harus jujur, kita suka melukai. Entah dengan candaan kita, Bapak Ibu mungkin kita bercanda, ketawa, ketiwi, iya. Tapi orang yang dicandai mungkin dia terluka dengan canda kita. Dan kita anggap itu biasa saja. Karena candaan kita itu menjatuhkan dia, melecehkan dia, menghina dia, meremehkan dia. Dan orang bisa terluka. Jadi hidup dalam pertobatan, sekali lagi ayat 10 bilang, kasih tidak berbuat jahat. Jadi jangan berbuat jahat, jangan berbuat dosa. Itulah sebabnya makna pertobatan itu dalam bahasa Yunani dia pakai kata metanoia. Kata metamorfosis kalau kita belajar biologi itu berasal dari kata metanoia. Metamorfosis itu perubahan, ya seperti dari kupu-kupu dia dari kepompong. Dari ulat ke pompong itu lalu dia berubah, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Orang kalau lihat kepompong orang jijik karena itu ulat. Tapi kalau orang lihat kupu-kupu, orang bilang kupu-kupu itu cantik sekali warnanya. Waduh indah sekali, orang tertarik sekali. Itulah hidup bicara soal pertobatan.
Jadi sebelum kita bertobat, hidup kita itu jijik di hadapan Allah, kotor, orang tidak suka. Itulah sebabnya kita harus mengalami perubahan supaya orang tertarik dengan kehidupan kita, orang suka kita, sehingga orang berkata orang itu hidupnya luar biasa. Senyumannya adalah senyumannya yang tulus. Bukan di depan gereja tulus, pas di luar palsu. Di depan senyumannya lebar, di belakang ceritakan orang itu. Bukan begitu caranya. Atau kita memberi dengan motivasi untuk menguasai orang lain. Karena kita memberi, kita mau menguasai, mengatur, memerintah dia. Itu bukan kasih yang tulus dalam pemberianmu. Itulah sebabnya Alkitab berkata kasih tidak berbuat jahat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tidak bisa katakan bahwa saya sudah hidup dalam pertobatan, tapi kita masih tinggal dalam perbuatan-perbuatan jahat kita. Masih tinggal dalam dalam dosa kita, dalam kecemaran kita, dalam kelemahan-kelemahan kita. Itulah sebabnya kita harus mengalami metanoia, metamorfosis, perubahan. Metanoia itu biasanya kalau dia sudah jalan ke kiri, dia harus berbalik lalu berjalan ke kanan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang berjalan dalam dosa, dalam kegelapan, maka Bapak Ibu harus berbalik jalan kepada terang. Kalau kemarin kita hidup dalam marah-marah, maka sekarang kita harus mengampuni. Kalau kemarin kita suka tersinggung, maka sekarang kita harus berpikir positif. Kalau kemarin kita akar kepahitan, maka hari ini kita harus mengampuni orang itu. Amin. Itulah yang namanya pertobatan. Jadi jangan berbuat jahat kepada sesamamu, sekalipun itu cuma hal-hal sepele. Itulah sebabnya dirincikan demikian. Jangan membunuh, ini merupakan kutipan dalam Keluaran 20 antara hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama sampai hukum yang ke-4 dalam dasar tita atau 10 hukum Taurat itu bicara tentang kasih manusia kepada Allah secara vertikal. Dan hukum yang ke-5, hormati ayahmu, sampai dengan hukum yang ke-10 itu bicara antara hubungan kita dengan sesama atau kasih kita kepada sesama secara horizontal. Itulah sebabnya Alkitab berkata, pada hukum inilah terangkum seluruh hukum Taurat. Seluruh firman Allah dirangkum dalam bagian ini. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat 12 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yang ketiga, bertobat berarti menanggalkan perbuatan kegelapan. Jadi poin yang pertama, bertobat berarti hidup dalam kasih. Yang kedua, bertobat berarti tidak berbuat jahat. Dan yang ketiga, bertobat berarti menanggalkan perbuatan kegelapan kita. Apa saja perbuatan kegelapan kita, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Sifat kita yang lama, karakter kita, temperamen kita, perbuatan dosa kita. Ada orang Bapak Ibu, ada orang yang spiritualitasnya bagus, rajin ke gereja, tapi emosionalnya tinggi, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Itu semua harus ditanggalkan. Dikit-dikit tersinggung. Kalau pendeta khotbah tersinggung, itu khotbah saya. Sedikit-dikit cemburu dengan orang lain, iri dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain. Kalau dia tidak disapa, kalau dia tidak diterima, kalau dia tidak didengar, kalau pendapatnya tidak dihormati, maka dia merasa marah kepada orang lain. Alkitab berkata, tanggalkanlah perbuatan kegelapanmu. Tanggalkanlah sifat-sifat lamamu. Kelemahan-kelemahanmu, bahkan dijelaskan banyak di sana, pesta pora, kemabukan. Kenapa Bapak Ibu, kemabukan ini bukan bicara soal minum anggur saja, tidak. Atau orang Ambon bilang minum sopi saja. Kalau orang mabuk biasanya, Bapak Ibu pernah lihat orang mabuk?
Orang mabuk itu kalau dia awalnya biasa dia nggak mabuk, dia nggak punya berani. Pas mabuk berani dia. Kalau dia tidak mabuk nggak pintar ngomong. Pas mabuk pintar bicaranya lancar. Itu orang mabuk. Artinya ketika kita bicara jangan hidup dalam kemabukan, dia mau bicara tentang kuasailah perkataan-perkataanmu. Kenapa? Karena pada waktu seseorang mabuk dia nggak sadar apa yang dia berkata. Dia berkata sesuka hatinya, tidak dikendalikan itu perkataan-perkataannya. Sehingga perkataan-perkataannya akan melukai dan mencederai banyak orang. Dan ayat ini mau bilang, kuasailah perkataan-perkataan. Ingat kata kita, Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api yang bisa menghanguskan hutan yang besar. Dia punya kekuatan yang besar seperti kemudi pada kapal yang mampu mengendalikan kapal itu. Atau kekang kepada mulut kuda yang mampu mengendalikan kekuatan kuda. Itulah kekuatan kata-kata kita. Dia bisa mengangkat seseorang dan dia juga bisa menjatuhkan orang lain. Dia bisa membangun dan juga bisa merendahkan orang lain. Kata-kata kita bisa memberkati atau juga mengutuki orang lain. Itulah sebabnya Alkitab katakan tanggalkanlah itu. Kata-kata sia-sia, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata penghakiman. Kata-kata yang melecehkan dan suka menceritakan orang lain. Yang suka melihat balok di orang lain, selumbar di mata orang lain, tapi balok dalam dirinya sendiri tidak bisa dilihat. Alkitab berkata tanggalkanlah itu. Itu dia menggunakan bahasa itu. Orang kalau tanggalkan kan kayak pakai baju, tanggalkan, lepaskan. Jangan pakai lagi, jangan gunakan lagi. Tuhan sudah mau datang, engkau masuk dalam minggu-minggu penantian. Jangan lagi ada kata-kata sia-sia yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi ada kata-kata kotor, caci maki, kata-kata yang melecehkan, merendahkan orang lain. Itulah sebabnya ayat itu bilang, marilah kita hidup dengan sopan. Cara hidup kita, cara pakaian kita. Bapak Ibu ke gereja itu pakaian juga harus sopan. Jangan bilang Tuhan lihat hati. Tapi kan Tuhan lihat hati. Tuhan kan gak lihat pakaian kita, kata siapa. Bapak Ibu tahu di dalam Keluaran waktu Allah panggil Musa, Musa berjumpa dengan Allah. Lalu dia melihat ada semak duri yang terbakar. Waktu dia mau sampai berjumpa ke sana, Allah bilang buat Musa, Musa lepaskanlah kasutmu. Itu berarti Allah tidak hanya melihat hati Musa, tapi Allah melihat seluruh kehidupannya secara utuh. Tidak mungkin kita datang bergereja dengan rok mini yang pendek. Mungkin kita aman, tapi itu kan mengganggu orang lain. Jangan kita bilang, oh enggak Tuhan lihat hati. Iya Tuhan lihat hati. Tapi manusia kan lihat penampilan. Itulah sebabnya Paulus pernah menasihati jemaat di Korintus, jangan engkau menjadi batu sandungan kepada orang lain. Karena kalau engkau menjadi batu sandungan dengan caramu yang tidak sopan, itu adalah dosa. Iya. Jadi bilang belajar dengan cara hidup yang sopan. Ya kalau gitu Pak Pendeta kasih uang buat saya beli, nanti minta di Majelis Jemaat GKO Depok 1. Amin. Kita bicara kasih. Jadi tanggalkanlah sifat-sifat hidup kita yang lama. Emosi kita, karakter yang suka marah-marah, yang suka tersinggung itu, yang suka iri hati dan cemburu dengan orang lain, lepaskanlah itu. Alkitab katakan tanggalkanlah itu. Lalu kenakanlah manusia baru. Supaya ketika Kristus datang, kita dijumpai dengan dia dengan layak di hadapan Allah. Itulah sebabnya ayat 14 berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat 14 berkata, karena itu kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kunci kita mau hidup dalam pertobatan, maka saudara harus hidup dalam Yesus Kristus. Saudara harus tinggal di dalam dia, menyatu dengan dia dan menjadi serupa dengan dia. Sehingga cara pikir kita bersama dengan cara pikir Kristus.
Karakter kita sama dengan karakter Kristus. Sifat-sifat kita sama dengan sifat Kristus. Kasih kita sama dengan kasih Kristus. Amin. Jadi kenakanlah Kristus dalam hidup kita. Supaya kita semua hidup dalam pertobatan. Apalagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, minggu depan, minggu Advent yang kedua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun. Itulah sebabnya minggu ini kita harus persiap, panjang minggu ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus akhir tahun. Kenapa demikian? Dalam 1 Korintus 11 dia berkata begini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi harusnya firman Allah hari ini sebagai cara untuk menguji diri kita masing-masing. Apakah saya layak untuk makan dan minum dalam roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus itu apa tidak? Kita menguji diri kita masing-masing. Karena Alkitab bilang begitu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan firman Allah ini datang menguji kita. Apakah sudah betul-betul kita hidup dalam pertobatan apa tidak? Supaya ketika kita duduk sehidangan semeja dalam meja Tuhan, kita menerima anugerah pengampunan, anugerah hidup baru dalam perjamuan itu. Bukan sebaliknya, kutuk yang kamu terima. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang belum beres-bereskan itu, kalau ada di antara kita yang masih akar pahit, lepaskanlah pengampunan. Kalau ada di antara kita yang masih kecewa dengan orang lain, bereskan itu. Suami istri dalam rumah tanggamu, hubunganmu yang belum pulih, pulihkanlah itu. Ingat, kita sedang masuk dalam masa-masa persiapan kita. Baik persiapan dalam menanti kedatangan Yesus, bahkan persiapan kita memasuki perjamuan kudus akhir tahun. Persiapkanlah dirimu supaya saudara diberkati senantiasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, bagi Bapak Ibu yang telah sidi dewasa, Bapak Ibu sekalian diundang untuk mengikuti perjamuan kudus akhir tahun minggu depan. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang bersedia mengikuti perjamuan kudus minggu depan, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan doa persiapan bersama. Mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Allah. Engkau lihat setiap kami yang berdiri di hadapan Allah disaksikan oleh seluruh umat, bahwa kami menerima undangan Tuhan hari ini. Tatkala Tuhan mengundang kami untuk datang duduk sehidangan semeja dalam meja perjamuan Tuhan, kami menerima undangan ini Allah. Dan sebelum kami datang masuk dalam undangan Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama kami. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar pagi hari ini. Kami jujur mengaku Allah bahwa selama ini kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami belum hidup dalam kasih. Kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak mampu berbagi dengan orang lain. Kami masih tinggal dalam ego kami masing-masing. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau buat komitmen. Kami mau mengasihi Tuhan sesama kami. Kami mau mengampuni orang yang telah pernah menyakiti kami. Kami mau melepaskan setiap amarah kekecewaan kami.
Kami mau melepaskan setiap perbuatan-perbuatan lama kami. Dan kami komitmen untuk berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Ini komitmen kami. Ini keputusan kami Allah. Hamba berdoa Tuhan, Engkau lihat setiap umat-Mu yang telah berdiri di hadapan Allah sebagai tanda pengakuan mereka. Engkau lihat setiap hati mereka yang paling dalam Tuhan. Mereka yang telah mengaku di dalam hati mereka dan disaksikan di hadapan umat Tuhan. Hamba berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan, ampuni umat-Mu. Sucikanlah setiap kami, tahirkan setiap kami. Kalau selama ini kami hidup dalam dosa kami, dalam kelemahan kami, dalam perbuatan-perbuatan gelap kami mengaku kami berdosa Tuhan. Kami mengaku kami salah Bapa. Biarlah anugerah pengampunan-Mu tercurah bagi kami. Biarlah kasih-Mu, pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu yang mau menyucikan setiap kami. Sehingga kami boleh layak, berkenan untuk datang duduk sehidangan, semeja dengan Tuhan. Dan kami berkomitmen juga untuk membawa keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, supaya mereka juga menerima anugerah Allah dan menerima berkat dalam meja perjamuan Tuhan ini. Hamba berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah Engkau jaga hati mereka, jaga hidup mereka, sehingga sepanjang minggu hari-hari yang mereka jalani, mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka, hati mereka, keluarga mereka untuk menyambut Tuhan dalam sakramen kudus, perjamuan kudus akhir tahun. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, ini pengakuan dan kesiapan hati kami berdoa. Amin. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 464. Mari kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah buat perjumpaan kami hari ini. Kami bersyukur buat tuntunan Tuhan sepanjang tahun, sehingga kami boleh berada di akhir bulan November, memasuki masa-masa penantian kami, memasuki minggu-minggu Adventus dalam mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan sepanjang hidup kami, yang telah memimpin, menyertai, memelihara kami sampai hari ini. Kami boleh ada, itu semua karena anugerah Allah semata-mata. Sekalipun kami boleh menjalani sepanjang hidup kami dengan berbagai pergumulan, dengan suka maupun duka, tawa tangis, gagal berhasil,
dalam senyum, bahkan dalam air mata. Tapi hari ini lilin pengharapan ini dinyalakan. Kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Kristus. Dan selama Kristus ada bersama dengan kami, siapakah yang dapat menggugat orang pilihan Allah? Penindasankah, ketelanjangankah, kelaparankah, sakit penyakitkah, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran Kristus yang tinggal menyertai kami sampai hari ini. Bahkan secara khusus hamba berdoa bagi ke-10 keluarga Bapak Anak Agung Gede B.A. Netera, keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Sarotona Sega, keluarga Bapak Eko Suryanto, keluarga Bapak Julen Tamono, keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan. Dalam Kristus Yesus, setiap keluarga yang telah kami sebutkan di hadapan Allah ini, biarlah Kristus hadir dalam setiap rumah tangga mereka, membawa pertobatan dan perubahan dalam hidup mereka, dan menuntun kehidupan mereka senantiasa. Bapa, berkati keluarga rumah tangga ini Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati istri, anak-anak, cucu mantu mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pergumulan mereka. Tuhan, Engkau kenal setiap rumah tangga keluarga yang kami sebutkan ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka yang sedang dalam persoalan berikan jalan keluar. Mereka yang dalam kekurangan cukupi kebutuhan mereka. Yang dalam kelemahan berikan mereka kekuatan. Mereka yang jatuh Tuhan angkat kembali. Pimpin, pegang tangan mereka, berjalan dengan mereka Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati. Hamba berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat GKO Depok 1, Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Allah. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha yang mereka jalani. Tuhan, buat itu berhasil. Biar mereka terus bertumbuh dalam iman mereka, hidup dalam pertobatan mereka, hidup dalam kasih mereka Bapa. Sehingga mereka menjadi surat-surat yang terbuka bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup mereka ada banyak orang yang diberkati. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Bapak, Engkau lihat mereka yang datang hari ini dengan berbagai pergumulan mereka. Tuhan, jawab pergumulan mereka. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan. Allah sumber berkat, sumber pekerjaan, memberikan pekerjaan bagi mereka. Atau mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Hamba percaya Tuhan, lambat atau cepat Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang malam, ada lautan daratan, ada laki dan perempuan. Demikian juga Allah sudah menyediakan setiap pasangan bagi anak-anak muda kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Atau ada setiap keluarga yang sedang menambahkan keturunan. Tuhan, hamba berdoa dalam Kristus Yesus, Engkau memberkati kandungan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh keturunan untuk menggenapi sukacita dalam rumah tangga mereka. Mereka yang sedang mengandung Tuhan, Engkau berkati kandungan mereka, pelihara mereka sampai pada waktunya mereka melahirkan secara normal, sehingga ada sukacita dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap para lansia orang tua kami, para janda, duda, anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka. Hamba percaya janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Sekalipun ayahmu, ibumu meninggalkan engkau, tapi aku Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh karena itu Allah, hadirlah Tuhan. Memasuki masa-masa Adventus ini, Allah hadir menghadirkan sukacita, menghadirkan pengharapan dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka sedih, mereka merasa sendirian, Allah hadir menghibur, memberikan sukacita, damai sejahtera kepada mereka Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah memberkati seluruh umat Tuhan. Berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari gembala sidang bahkan non gembala sidang. Tuhan memberkati para presbiter, para diaken, semua pengurus, sampai koster, TU, prokantor, musik, semua.
mereka yang telah terlibat dalam pelayanan di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan para donatur-donatur mereka yang mendukung lewat pemberian persembahan mereka. Hamba berdoa biarlah Kristus kepala gereja, pemilik pelayanan ini sendiri memberkati hamba-hambamu, mulai dari gembala sidang, non gembala sidang, para presbiter, para diaken, seluruh para petugas-petugas, pelayan-pelayan Tuhan. Berkat Allah menyertai mereka, karena hamba percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas setiap perbuatan baik yang umatmu tabur di tempat ini, karena jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati seluruhnya Bapa, berkati pemerintah kota Depok, Tuhan berkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Allah mengaruniakan hikmat dari pusat kepada sampai ke daerah, sehingga mereka boleh memimpin dalam takut akan Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, kesejahteraan bagi bangsa, khususnya bagi kota Depok secara khusus. Berkati gereja Tuhan di tempat ini untuk menjadi terang dan berkat bagi kota ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan wabah virus yang sedang berkembang, biarlah Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan jalan keluar untuk mengatasi setiap wabah, sehingga bangsa ini boleh dibebaskan dari wabah virus corona yang sedang terjadi. Tuhan memberkati setiap perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan, baik itu Natal sekolah minggu, Natal remaja taruna, Natal jemaat. Tuhan memberkati Bapa, sehingga ketika mereka merayakan perayaan Natal, mereka bersuka cita karena Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka merasakan kasih Allah yang besar, dan mereka boleh membagikan kasih Allah itu kepada sesama. Seluruh persiapan, latihan, dana, acara, Tuhan bahkan cuaca, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik, sehingga semua yang datang mereka bersuka cita karena mereka berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Natal. Rapat majelis jemaat terbuka yang akan dilaksanakan tanggal 18 Desember, Tuhan memberkati, sehingga segala sesuatu yang dibicarakan, baik itu usulan, masukan, Tuhan memberkati, sehingga ada terbangun komunitas yang kuat di tempat ini. Mereka tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, dan Engkau ikatkan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini dengan kasih Kristus, sehingga ada kasih yang mengampuni, ada kasih yang menerima, ada kasih yang berbagi, ada kasih yang memberi, ada kasih yang menghormati, ada kasih yang melayani Tuhan. Dalam Kristus Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Bagi Ibu Sumihar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Merpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Teddy Sianturi. Nama-nama yang telah kami sebutkan ataupun ada di antara kami yang hadir hari ini, yang sedang merasa dalam kelemahan fisik Tuhan, biarlah Kristus yang akan datang kami rayakan dalam perayaan Natal, datang hadir menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh masuk dalam masa-masa penantian dalam perayaan Natal dengan kesehatan yang total, dengan kesembuhan yang total Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa bagi Gofri Gelvari Danaris, Febri Berliana, Saudara David Tampu Bolon, Ibu Tiolinda Menalu, Bapak Irman Robinson Pardede, Saudari Novi Kristiani Hia, Dewi Angel Nomleni, Briandika Adelio Gunawan, Bapak Frederick Ebert David Senduk, Ibu Solastika Melati Sitanggang, Arskaila Ami Agisa, Kesia Natalia Tampani, Ibu Yoram Rihijawa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, nama-nama yang kami sebutkan yang bersuka cita, hamba berdoa Tuhan, biar sukacita pertobatan memenuhi mereka. Mereka bersuka cita karena Tuhan telah menyertai memelihara mereka. Dan Tuhan berkati masa depan mereka, hari-hari yang akan menjalani, sertai pimpin mereka Bapa. Dan apa yang menjadi doa dan harapan mereka Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus tinggal hidup dalam pertobatan, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba serahkan seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Keluar masuk mereka Tuhan menuntun, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati setiap bakul adonan mereka, lumbung-lumbung mereka terisi penuh Tuhan, sehingga ada ucapan syukur yang mereka naikkan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini secara khusus. Berkat Allah menyertai kami senantiasa. Bahkan minggu depan kami masuk dalam perjamuan, Tuhan persiapkan hati kami. Ini syafaat kami Allah, kami alaskan hanya dalam satu nama,
yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi pastikanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan khusus kepada Allah, karena Dia berjalan bersama kita sampai hari ini. Marilah kita juga memberi persembahan kepada Allah untuk mendukung kelancaran pekerjaan Kristus yang dilaksanakan di dalam gereja ini. Alkitab berpesan 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 4. Hati dan perbuatanku
Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ya Allah Bapa, berkat-Mu telah kami miliki dan rasakan dalam berbagai realita di hidup ini. Kami menyadari bahwa kami pun patut merespon kebaikan-Mu lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Kini Bapa, kami telah memberikan persembahan sebagai salah satu bentuk upaya kami untuk menopang jalan pelayanan bagi gereja-Mu di tempat ini dan terhadap sesama kami. Dengan berkat yang telah kami peroleh dari-Mu juga, terimalah persembahan ini yang kami berikan dengan tulus ikhlas hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengutusan kita. Firman Tuhan telah Bapak Ibu dengar. Buatlah komitmen untuk hidup dalam pertobatan, supaya engkau mengalami sukacita yang daripada Allah dalam hidupmu. Bersama bernyanyi dari NKB 201 bait pertama. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.